Selamat datang di perjalanan menakjubkan tentang rumah kita, bumi, dari inti panas hingga atmosfer yang melindungi. Mari kita telusuri fakta menarik dan luar biasa tentang planet kita tercinta ini. Asal-usul bumi, planet tempat kita tinggal, terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui proses yang disebut akresi, yaitu penggabungan partikel-partikel kecil menjadi objek yang lebih besar. Proses ini terjadi di dalam nebula surya awan debu dan gas yang tersisa setelah terbentuknya matahari. Selama jutaan tahun, partikel debu di dalam cakram protoplanet saling bertabrakan dan melebur, membentuk protoplanet termisek bumi. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal bumi adalah tabrakan dengan objek seukuran Mars yang dikenal sebagai Theia. Tabrakan ini tidak hanya memperbesar ukuran bumi, tetapi juga menyebabkan terbentuknya bulan dari serpihan yang terlempar ke orbit bumi. Bukti dari teori ini didapatkan dari kesamaan komposisi batuan antara bumi dan bulan. Pada masa awalnya, bumi masih berupa bola magma yang sangat panas. Aktivitas vulkanik yang intens melepaskan gas-gas seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrogen membentuk atmosfer primitif. Atmosfer ini tidak mengandung oksigen seperti saat ini, melainkan merupakan lingkungan yang mendukung terbentuknya senyawa organik sederhana, bahan dasar kehidupan. Seiring waktu, suhu permukaan bumi menurun, sehingga memungkinkan terbentuknya air dalam bentuk cair. Air ini berasal dari kondensasi uap air, dan mungkin juga dari komet es yang menabrak bumi. Kehadiran air sangat penting karena menjadi medium di mana kehidupan pertama kali muncul melalui proses kimia kompleks. Dengan kondisi geologis dan atmosferik yang semakin stabil, kehidupan primitif mulai muncul sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Kehidupan awal ini didominasi oleh mikroorganisme anaerobik yang berkembang di lingkungan laut dangkal. Kehidupan awal inilah yang perlahan mengubah atmosfer bumi melalui proses fotosintesis, menghasilkan oksigen yang kini sangat penting bagi kehidupan kompleks. Struktur dalam bumi. Meskipun kita hidup di permukaan, sebagian besar massa bumi tersembunyi jauh di bawah kaki kita. Bumi terdiri dari beberapa lapisan utama, kerak crust, mantle, inti luar outer core, dan inti dalam inner core. Ilmuwan tidak dapat mengamati bagian dalam bumi secara langsung, tetapi mereka mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis material yang dilaluinya, memungkinkan ilmuwan menyusun gambaran struktur internal planet kita. Lapisan terluar bumi adalah kerak, yang terbagi menjadi dua jenis, kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal dan tersusun atas batuan seperti granit, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan kaya akan batuan basalt. Di bawah kerak terdapat mantel, lapisan setebal sekitar 2.900 km yang terdiri dari batuan padat tetapi plastis. Dalam mantel ini, terjadi arus konveksi panas yang menggerakkan lempeng-lempeng tektonik di kerak atas, menghasilkan fenomena geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lebih dalam lagi terdapat inti luar bumi yang berbentuk cair dan sebagian besar terdiri dari besi dan nikel. Pergerakan logam cair di inti luar ini menghasilkan medan magnet bumi yang sangat penting untuk melindungi planet dari radiasi matahari dan angin matahari. Medan magnet ini memungkinkan terbentuknya sabuk radiasi Van Allen dan aurora yang memukau di kutub. Tanpa inti luar yang dinamis ini, kehidupan di bumi akan jauh lebih rentan terhadap bahaya luar angkasa. Di pusat bumi terdapat inti dalam yang meskipun sangat panas diperkirakan mencapai 5.700 derajat Celcius, tetap padat karena tekanan ekstrem. Inti dalam memiliki radius sekitar 1.220 km dan juga terdiri dari besi serta nikel. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inti dalam mungkin berotasi pada kecepatan yang sedikit berbeda dari permukaan bumi, dan bahkan mungkin memiliki struktur berlapis yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Studi tentang struktur dalam bumi membantu kita memahami banyak proses penting, mulai dari gempa bumi, pergerakan benua, hingga pembentukan gunung dan cekungan laut. Pengetahuan ini juga sangat penting bagi eksplorasi sumber daya alam dan pemahaman tentang sejarah serta masa depan planet kita. Bumi bukan sekadar bola padat, melainkan dunia dinamis yang terus berubah dari dalam keluar.
atmosfer dan lapisan pelindung atmosfer bumi adalah selimut gas yang menyelimuti planet ini dan memainkan peran penting dalam menopang kehidupan. Tanpa atmosfer, suhu di bumi akan sangat ekstrem antara siang dan malam, dan tidak akan ada udara untuk bernapas atau air dalam bentuk cair. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas seperti nitrogen 78%, oksigen 21%, argon, karbon dioksida, dan uap air. Lapisan ini tidak hanya menyediakan udara yang kita hirup, tetapi juga melindungi bumi dari radiasi berbahaya dan benda luar angkasa. Atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan berdasarkan ketinggian dan karakteristik fisik: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan terbawah, tempat semua cuaca terjadi. Sementara stratosfer mengandung lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet berbahaya dari matahari. Mesosfer melindungi bumi dari meteor kecil dengan membakarnya sebelum mencapai permukaan. Termosfer merupakan tempat terjadinya aurora. Dan eksosfer adalah batas terluar atmosfer yang menyatu dengan ruang angkasa. Lapisan ozon di stratosfer sangat penting karena menyaring sebagian besar sinar yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pada akhir abad ke-20, penggunaan bahan kimia seperti CFC merusak ozon dan menciptakan lubang ozon di wilayah kutub. Berkat kerjasama internasional melalui Protokol Montreal, penggunaan CFC telah dikurangi secara signifikan dan lapisan ozon mulai pulih, menunjukkan bahwa tindakan global dapat menyelamatkan sistem pendukung kehidupan kita. Atmosfer juga berperan dalam menjaga suhu permukaan bumi tetap stabil melalui efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana menangkap panas dari permukaan bumi dan mencegahnya lepas keluar angkasa. Tanpa efek rumah kaca alami ini, suhu rata-rata bumi akan sangat dingin. Namun, aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi gas-gas ini secara drastis, menyebabkan pemanasan global yang mengancam keseimbangan iklim. Selain itu, atmosfer juga melindungi bumi dari ancaman luar, seperti asteroid kecil dan radiasi kosmik. Tanpa atmosfer, planet ini akan seperti bulan yang penuh kawah. Perlindungan ini membuat bumi unik dibandingkan planet-planet lain di tata surya. Atmosfer bukan hanya lapisan gas, tetapi sistem pelindung kompleks yang memungkinkan kehidupan bertahan dan berkembang selama miliaran tahun. Gerakan bumi dan dampaknya gerakan bumi di ruang angkasa adalah salah satu aspek paling fundamental yang memengaruhi kehidupan di planet ini. Bumi tidak hanya berputar pada porosnya, tetapi juga mengelilingi matahari dalam orbit elips. Rotasi bumi berlangsung selama sekitar 24 jam dan menghasilkan siklus siang dan malam. Sedangkan revolusi memakan waktu sekitar 365,25 hari dan menjadi dasar penanggalan 1 tahun. Dua gerakan ini berkontribusi besar pada dinamika iklim, musim, serta distribusi energi matahari ke berbagai belahan dunia. Sumbu rotasi bumi miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Kemiringan inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Ketika bumi berputar mengelilingi matahari, belahan bumi utara dan selatan bergantian mengalami paparan sinar matahari yang lebih intens. Misalnya, saat belahan bumi utara miring ke arah matahari, wilayah tersebut mengalami musim panas, sementara selatan mengalami musim dingin. Jika sumbu bumi tegak lurus, kita tidak akan pernah mengalami pergantian musim seperti yang kita kenal sekarang. Selain rotasi dan revolusi, bumi juga mengalami gerakan precesi, yaitu pergeseran perlahan arah sumbu rotasi seperti gasing yang goyah. Siklus precesi ini berlangsung sekitar 26.000 tahun dan berdampak jangka panjang pada iklim global serta penentuan waktu astronomis. Perubahan orientasi ini memengaruhi posisi bintang kutub dan waktu terjadinya musim dalam skala ribuan tahun. Suatu proses yang juga berkaitan dengan siklus Milankovitch yang memengaruhi zaman es di masa lalu. Efek dari gerakan-gerakan ini sangat luas. Rotasi menghasilkan perbedaan waktu di seluruh dunia dan memengaruhi arah angin serta arus laut melalui efek Coriolis. Revolusi menentukan panjang hari dan malam yang bervariasi sepanjang tahun. Kombinasi dari semua gerakan ini menciptakan sistem iklim dan cuaca yang sangat kompleks. Tanpa variasi ini, kehidupan di bumi akan jauh lebih monoton dan mungkin tidak seberagam sekarang. Pemahaman terhadap gerakan bumi sangat penting dalam astronomi, klimatologi, dan navigasi. Satelit, sistem penanggalan,
hingga pertanian, semuanya bergantung pada akurasi pemahaman tentang rotasi dan revolusi. Bumi, mempelajari dinamika ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa beradaptasi dan merencanakan kehidupan dengan lebih baik di planet yang terus bergerak ini. Lempeng tektonik dan dinamika bumi, permukaan bumi tidaklah statis, melainkan terdiri dari lempeng-lempeng besar yang terus bergerak perlahan di atas mantel yang plastis. Inilah dasar dari teori lempeng tektonik, salah satu tonggak penting dalam ilmu geologi modern. Teori ini menjelaskan bahwa kerak bumi terbagi menjadi sekitar 15 lempeng utama dan beberapa lempeng kecil yang saling berinteraksi di zona batasnya, tempat sebagian besar aktivitas geologi terjadi. Gerakan lempeng-lempeng ini dipicu oleh arus konveksi panas dalam mantel. Panas dari inti bumi menyebabkan material di mantel bagian bawah naik ke atas, lalu mendingin dan turun kembali. Perputaran ini mendorong pergeseran lempeng yang ada di atasnya. Interaksi antar lempeng menciptakan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, pembentukan gunung, serta aktivitas vulkanik. 3 jenis batas utama lempeng adalah batas divergen, batas konvergen, dan batas transform. Di batas divergen seperti di Mid-Atlantic Ridge, kerak samudra baru terbentuk saat magma naik ke permukaan. Sementara itu, di batas konvergen seperti di Indonesia, lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua, membentuk zona subduksi yang menyebabkan gempa bumi besar dan letusan gunung berapi. Di batas transform seperti Sesar San Andreas, 2 lempeng bergeser horizontal satu sama lain, memicu gempa mendadak yang bisa sangat merusak. Dampak nyata dari dinamika tektonik dapat dilihat pada pembentukan pegunungan Himalaya yang terbentuk dari tabrakan antara lempeng India dan Eurasia, serta pada aktivitas vulkanik di cincin api Pasifik yang mengelilingi Samudra Pasifik. Proses-proses ini terjadi sangat lambat, sekitar beberapa sentimeter per tahun, namun dampaknya terasa luar biasa dalam skala geologis. Pengetahuan tentang lempeng tektonik tidak hanya penting untuk memahami masa lalu bumi, tetapi juga untuk mitigasi bencana alam. Dengan memetakan zona seismik aktif dan mempelajari pola pergerakan lempeng, ilmuwan dapat memperkirakan wilayah berisiko tinggi terkena gempa dan tsunami. Sistem peringatan dini berbasis data seismik dan GPS kini telah menjadi alat vital dalam menyelamatkan nyawa manusia di banyak negara rawan bencana. Magnetosfer pelindung tak terlihat bumi. Salah satu keajaiban bumi yang tak tampak oleh mata adalah medan magnetnya, atau yang dikenal sebagai magnetosfer. Magnetosfer adalah lapisan pelindung yang terbentuk oleh medan magnet bumi dan berfungsi sebagai perisai dari partikel bermuatan tinggi dari matahari, seperti angin surya. Tanpa pelindung ini, kehidupan di bumi akan terpapar radiasi berbahaya yang dapat merusak sel dan DNA makhluk hidup. Medan magnet bumi berasal dari gerakan logam cair di inti luar planet kita, terutama besi dan nikel, yang menghasilkan arus listrik raksasa. Arus ini menciptakan medan magnet yang mengelilingi bumi dan menjalar keluar angkasa. Ketika angin surya mencapai planet kita, medan magnet ini menyalurkan partikel bermuatan tersebut ke kutub, di mana mereka berinteraksi dengan atmosfer atas dan menciptakan cahaya utara atau aurora. Magnetosfer bumi bukan hanya penting bagi manusia, tapi juga bagi satelit, sistem komunikasi, dan navigasi. Tanpanya, gangguan geomagnetik dari badai matahari bisa merusak teknologi kita, menyebabkan pemadaman listrik, dan mengganggu sinyal GPS. Oleh karena itu, ilmuwan terus memantau aktivitas matahari dan kondisi medan magnet bumi dengan satelit dan stasiun pemantau geomagnetik. Fenomena aurora borealis dan aurora australis adalah manifestasi visual paling mencolok dari magnetosfer yang sedang bekerja. Ketika partikel dari angin surya bertabrakan dengan molekul di atmosfer, seperti nitrogen dan oksigen, mereka memancarkan cahaya dalam berbagai warna yang menari-nari di langit malam. Keindahan ini sebenarnya adalah hasil dari benturan energi tinggi yang difilter dan diarahkan oleh medan magnet bumi. Namun, medan magnet bumi tidaklah statis. Ia mengalami perubahan dalam skala waktu ribuan hingga jutaan tahun. Kadang-kadang, kutub magnet bahkan berpindah tempat dalam peristiwa yang disebut pembalikan kutub geomagnetik. Meski terdengar menakutkan, proses ini berlangsung sangat lambat dan belum terbukti secara langsung menyebabkan kerusakan besar terhadap kehidupan di bumi. Air adalah unsur vital
yang mendukung kehidupan di bumi. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan, dan ekosistem tidak akan berkembang. Salah satu fenomena paling penting yang menjaga ketersediaan air di bumi adalah siklus air, atau siklus hidrologi, yang merupakan proses pergerakan air dalam berbagai bentuk antara atmosfer, daratan, dan lautan. Siklus ini melibatkan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi yang memastikan air terus berputar dan tersedia untuk semua makhluk hidup. Evaporasi terjadi ketika air dari permukaan laut, danau, dan sungai menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air ini naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi menjadi awan. Ketika awan mencapai titik jenuh, air kembali ke permukaan dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Air yang jatuh ke daratan mengalir ke sungai, danau, atau meresap ke dalam tanah untuk mengisi air tanah, kemudian kembali ke lautan, melengkapi siklus. Siklus air juga berperan penting dalam mengatur iklim dan cuaca. Pergerakan air dalam atmosfer membantu mendistribusikan panas di seluruh planet, yang mempengaruhi pola hujan dan suhu di berbagai wilayah. Selain itu, siklus air mendukung tumbuhan yang pada gilirannya menyediakan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi hewan. Air tawar yang tersedia melalui siklus ini sangat penting bagi manusia untuk minum, pertanian, dan industri. Namun, sumber air tawar terbatas dan rentan terhadap polusi serta perubahan iklim. Oleh karena itu, konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sangat krusial bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Teknologi modern seperti sistem irigasi, pengolahan air limbah, dan pemantauan kualitas air membantu manusia mengelola sumber air secara lebih efisien. Kesadaran global tentang pentingnya air bersih telah mendorong berbagai inisiatif internasional untuk menjaga kualitas dan kuantitas air di planet kita. Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dari hutan hujan tropis yang lebat hingga gurun pasir yang gersang, dari kedalaman samudra hingga puncak gunung tertinggi, kehidupan berkembang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya mencakup jumlah spesies yang ada, tetapi juga variasi genetik dan ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan jamur saling berinteraksi dalam jaringan kompleks yang menjaga fungsi alam, seperti siklus nutrisi, pengendalian hama alami, dan polinasi tanaman. Misalnya, lebah sebagai penyerbuk memainkan peran vital dalam produksi pangan. Sedangkan hutan hujan membantu mengatur iklim global melalui penyerapan karbon. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati semakin meningkat akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, perburuan liar, dan perubahan iklim. Hilangnya habitat menyebabkan banyak spesies terancam punah setiap tahunnya, yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki. Upaya konservasi dan perlindungan habitat alami menjadi sangat penting untuk mencegah kepunahan massal dan menjaga keberlanjutan planet kita. Banyak organisasi dan komunitas ilmiah di seluruh dunia bekerja keras untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi perlindungan. Proyek seperti Taman Nasional Swaka, Margas, dan kawasan konservasi laut telah membantu melindungi habitat penting dan mendukung populasi spesies langka. Selain itu, pendidikan lingkungan dan kesadaran publik menjadi kunci dalam mengajak masyarakat turut serta dalam pelestarian. Keanekaragaman hayati juga memberikan manfaat langsung bagi manusia, mulai dari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan mikroorganisme, bahan makanan, hingga sumber inspirasi budaya dan spiritual. Oleh karena itu, menjaga keberagaman kehidupan di bumi adalah investasi penting bagi masa depan generasi mendatang. Lautan menutupi sekitar 71% permukaan bumi dan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan planet kita. Lautan adalah penyerap terbesar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang paling berkontribusi pada pemanasan global. Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton mikroorganisme laut, membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan biomasa yang berperan besar dalam siklus karbon global. Selain itu, laut mengatur iklim dengan menyimpan dan mendistribusikan panas dari matahari.
Arus laut yang bergerak seperti conveyor belt besar, memindahkan air hangat dari khatulistiwa ke kutub, dan sebaliknya, mempengaruhi cuaca dan pola iklim di seluruh dunia. Perubahan pada arus laut dapat berdampak besar, seperti fenomena El Nino dan La Nina, yang menyebabkan cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Lautan juga merupakan habitat bagi jutaan spesies, dari organisme mikroskopis hingga paus biru terbesar di dunia. Ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun menyediakan perlindungan dan sumber makanan bagi berbagai makhluk laut. Namun, polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan suhu air laut akibat pemanasan global mengancam kelestarian ekosistem ini. Peran laut dalam siklus hidrologi juga penting, karena air laut menguap menjadi awan dan kemudian jatuh sebagai hujan yang menyuburkan daratan. Dengan demikian, laut dan daratan saling bergantung untuk mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan laut dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan menjadi prioritas global. Upaya internasional, seperti pembentukan kawasan konservasi laut dan pengurangan emisi karbon, sedang dilakukan untuk menjaga kesehatan lautan. Kesadaran dan tindakan kolektif diperlukan agar laut tetap menjadi penyangga kehidupan yang efektif bagi generasi sekarang dan masa depan. Atmosfer bumi terbentuk sejak jutaan tahun lalu melalui proses yang kompleks dan bertahap, yang dimulai dari pelepasan gas-gas vulkanik ke udara pada masa awal bumi. Atmosfer purba ini sebagian besar terdiri dari gas-gas seperti karbon dioksida, uap air, metana, dan amonia yang tidak mendukung kehidupan seperti sekarang. Namun, berkat aktivitas fotosintesis oleh mikroorganisme seperti sianobakteri, kandungan oksigen di atmosfer mulai meningkat secara signifikan. Peningkatan kadar oksigen ini membawa perubahan besar yang dikenal sebagai revolusi oksigen, menciptakan lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Lapisan ozon memungkinkan makhluk hidup untuk keluar dari lingkungan laut dan mulai menjajah daratan. Atmosfer modern terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisa gas lainnya, yang sangat penting bagi kelangsungan berbagai proses biologis. Atmosfer berperan sebagai pelindung sekaligus pengatur suhu bumi. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana membantu menjaga panas agar tidak hilang keluar angkasa, sehingga suhu di permukaan tetap stabil dan nyaman bagi kehidupan. Namun, peningkatan gas rumah kaca secara berlebihan karena aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang berdampak negatif pada iklim dan ekosistem. Selain itu, atmosfer juga memungkinkan siklus air berlangsung dengan cara menguapkan air, membentuk awan, dan mengembalikan air ke bumi melalui hujan. Proses ini sangat vital bagi menjaga kelangsungan sumber daya air dan kehidupan di seluruh planet. Atmosfer juga membantu distribusi oksigen dan karbon dioksida yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas dan fotosintesis. Studi tentang atmosfer bumi terus berkembang dengan teknologi satelit dan pengamatan atmosfer tinggi. Pemahaman ini penting untuk memprediksi perubahan iklim dan merancang strategi mitigasi agar bumi tetap layak huni di masa depan. Oleh karena itu, menjaga kualitas dan keseimbangan atmosfer menjadi tanggung jawab bersama umat manusia. Terima kasih telah menyelami fakta menakjubkan tentang bumi, planet yang menjadi rumah kita semua. Dari asal-usul yang luar biasa, struktur dalam yang kompleks, hingga peran vital lautan dan atmosfer bumi terus menunjukkan keajaibannya. Mari kita jaga dan lestarikan planet ini, karena hanya di sini tempat kita bisa hidup dan berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.